Halo semuanya, berjumpa kembali. Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan bahas bersama mengenai cermin cekung. Apa itu cermin cekung, bagaimana sifat-sifatnya, penggambaran sinar istimewanya, dan contoh soal nanti. Kita langsung saja ke yang pertama. Itu cermin cekung itu cermin yang bagaimana? Jadi cermin cekung itu cermin yang bidang pemantulnya itu berbentuk cekung. Nah, ketika bidang pemantulnya berbentuk cekung, dia maka akan dapat mengumpulkan cahaya, atau istilah lainnya nanti disebut sebagai cermin konvergen. Dari sini kita tahu bahwa berkas cahaya sejajar jatuh pada cermin dipantulkan pada satu titik, yaitu titik fokus. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa untuk cermin cekung, jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin itu bernilai positif. Makanya nanti bisa juga cermin cekung disebut sebagai cermin positif. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin cekung itu digunakan untuk reflektor lampu mobil, lampu senter, kemudian lampu sepeda motor maupun lampu belajar. Contohnya seperti ini. Di gambar kita lihat ada senter, kemudian ada lampu belajar, ada lampu mobil. Nah, cermin cekung di beberapa peralatan tersebut itu dapat mengarahkan sinar pantul menjadi berkas sinar sejajar, sehingga akan dihasilkan sorot lampu yang terfokus. Itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, kita lanjut ke sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, seperti gambar nomor 1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, seperti gambar yang di tengah. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Di gambar yang terakhir, nanti kita akan coba menggambar bagaimana pembentukan bayangannya. Kita lanjut ke rumus umum cermin. Jadi untuk perhitungan rumus umumnya seperti ini. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, dengan nilai F itu merupakan setengah kalinya R. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, pada cermin cekung nilai F dan R selalu bernilai positif. Dengan S adalah jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin, F adalah fokus cermin, R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Sampai sini paham ya? Terus ada perbesaran bayangan. Nah, yang dimaksud perbesaran bayangan itu apa toh? Jadi perbesaran bayangan itu sebetulnya perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi bendanya. Bisa juga nanti perbandingan antara jarak bayangan dan jarak benda. Nilainya sama sebetulnya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. M sama dengan H aksen per H. Atau bisa juga kita menggunakan perbandingan antara jarak bayangan dan jarak benda, S aksen per S. Yang perlu diperhatikan, nilai perbesarannya ini adalah mutlak positif ya. Dengan H adalah tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Untuk perbesaran satuannya nanti berapa kali. Seperti itu. Semoga paham. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Jadi di sini ada contoh soal. Benda setinggi 1 cm diletakkan pada jarak 3 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin cekung itu 2 cm, tentukan yang A jarak bayangan ke cermin cekung, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan, D gambar proses pembentukan bayangan, E sifat bayangan. Kita harus analisis dulu satu-satu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui yang pertama adalah benda setinggi 1 cm. Nah, ini berarti apa ini? Ini adalah hanya
kemudian diletakkan pada jarak 3 cm di depan cermin cekung. Nah, ini berarti jarak benda ke cermin. Jika jarak fokus cermin cekung itu, nah jarak fokus ini berarti F-nya. Yang ditanya jarak bayangan ke cermin cekung, S aksen. Ini sudah, kita pakai rumus ini. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Tinggal kita masukkan 1/S-nya berapa tadi? S-nya itu 3, berarti 1/3 plus 1/S aksen sama dengan 1/2. Terus kita pindah ruas ke sini biar bisa ketemu 1/S aksen sama dengan 1/2 minus 1/3. Apakah bisa dikurangi? Kita harus samakan penyebutnya. 1/S aksen sama dengan, samakan 2 sama 3, samakan penyebutnya jadi 6. Berarti ini 3 minus 2/6. 1/S aksen sama dengan 1/6. Berarti S aksennya nilainya 6 cm. Jangan sampai lupa dibalik ya, harus dibalik. Jadi S aksennya 6 cm. Begitu. Kita lanjut yang B. Perbesaran bayangan. Berarti M sama dengan, kita bisa pakai dua cara. H aksen per H atau S aksen per S. Harus ada tanda mutlaknya ya. H aksennya belum ada. Berarti kita pakai yang ini. Perbesarannya itu berarti 6/3. Jadi berapa? 2 kali. Seperti itu. Lanjut yang C. Tinggi bayangan. Nah, ketika sudah ketemu perbesaran, kita bisa mencari tinggi bayangannya. Pakai H aksen per H. 2 sama dengan H aksen per 1. Berarti di sini H aksennya adalah 2 kali 1, 2 cm. Nah, sebelum ke gambar proses pembentukan bayangan, sebetulnya dari perhitungan ini kita bisa tahu sifat bayangannya apa. Ya, sifat bayangan kita lihat dari hasil jarak bayangan. Jarak bayangan itu nilainya positif ya. Ini tadi kan kita peroleh 6 cm. Nilainya positif. Jika nilainya positif berarti dia ada di depan cermin. Nah, kalau di depan cermin maka bisa ditangkap layar, maka bayangannya adalah nyata. Begitu ya, paham ya? Nah, setelah nyata, terus kita lihat dari perbesarannya 2 kali. Nah, berarti dia diperbesar atau diperkecil? Dia diperbesar dari aslinya. Terus ketika sudah nyata diperbesar, ingat saja kalau penggambaran bayangan cermin, kalau nyata itu pasti dia terbalik. Jadi sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Nanti kita buktikan di gambar proses pembentukan bayangannya seperti apa. Itu semoga paham. Kita lanjut ke gambarnya. Nah, ini kita lihat penggambaran bayangannya. F-nya 2, oke, R-nya jadi 4, S-nya 3 cm, hanya 1. Kita gambar bisa dengan cara ini. Sebentar. Nah, kita gambar di sini kita bisa menggunakan insert shape ya. Sinar yang pertama apa? Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Bendanya di sini ya. Sejajar sumbu utama harus pas ya. Coba pakai hitam ini. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, seperti ini. Oke, itu sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar
datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Seperti itu. Yang kedua, ini saya buat biru ya, biar berbeda. Pantulkan sejajar sumbu utama. Nah, terbentuklah perpotongan antara kedua sinar istimewa tadi. Perpotongannya di sini. Ya, perpotongannya di sini sehingga kita bisa lihat ukurannya pasti lebih besar ya, seperti tadi. Terus posisinya terbalik dan dia di depan cermin. Jadi sifatnya pasti apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Nyata, terbalik, diperbesar. Begitu ya. Sebetulnya ada cara simpel untuk mengetahui letak bayangannya itu di ruang berapa ketika kita sudah tahu letak bendanya. Nanti di next video akan kita bahas tentang itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.